Banten untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten untuk Indonesia. Ini adalah produksi dari Tangerang TV yang akan membahas tentang fenomena kejadian yang ada di Banten. Karena saat ini adalah musimnya pilkada, makanya kita akan membahas soal pilkada yang ada di Provinsi Banten. Hari ini saya sudah kedatangan tamu bapak-bapak yang menguasai di bidangnya tentunya. Yang pertama dari regulator yang biasa menjadi sasaran tembak masyarakat nih dari berbagai unsur organisasi terutama. Pertama saya kedatangan tamu dari KPU Provinsi Banten, ada Bapak Ramlan di sini. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Saya panggil Bang aja lah ya. Kayaknya kalau panggil Pak gapnya terlalu. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Karena sekarang sehat itu menjadi barang yang paling berharga. Yang kedua, tamu kita hari ini dari Kepala Kesbangpol Provinsi Banten ada Pak Ade. Selamat siang Pak Ade. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya Pak Ade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bahasan kita pada siang hari ini kita akan membahas soal pilkada. Tentunya dengan dua beliau ini nantinya pemirsa akan mendapat nutrisi sehat soal bagaimana sih pilkada itu. Begitu ya Pak Ramlan ya. Siap. Ya Bang, dikoreksi sama Pak Ade. Nah, pertanyaan pertama mungkin kan kemarin kalau kita lihat ya banyak pihak yang memang menyayangkan banyak di organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah kalau bisa pilkada ditunda. Ya. Tapi saya tahu jawabannya Bang Ramlan pasti kan mau maju mau enggak kita siap pasti kan. Ya. Tapi saya ingin mengulik dari dasar dulu. Sebenarnya regulasi pilkada kan ini sudah dilanjutkan. Ya, Bang Ramlan sendiri melihat regulasi pilkada saat pandemi ini seperti apa sih sebenarnya yang mau dijalankan oleh KPU Provinsi Banten? Harus dipahami dulu ya bahwa sesungguhnya pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini bicara tahapan itu tidak jauh berbeda dengan tahapan-tahapan pada pilkada sebelumnya. Cuman memang yang membedakan adalah sekarang karena kondisi pandemi maka kita ada misalkan PKPU 10 tahun 2020 yang mengatur bagaimana tahapan pelaksanaan pilkada dilakukan masa pandemi. Sederhananya mungkin saya gambarkan bahwa ada peraturan ketat, ada protokoler ketat yang harus dilakukan oleh teman-teman penyelenggara dan juga seluruh masyarakat bahwa bagaimana dalam pelaksanaan pilkada nanti yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 bukan hanya sukses pilkadanya tapi juga sehat peserta dan seluruh masyarakat itu menjadi sangat penting. Jadi kita akan tetap pilkada dan kita sudah melakukan siap dan pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini ya bagaimana kita tetap menerapkan protokol kesehatan dan itu sudah kita jamin insya Allah juga akan kita penuhi segala kebutuhan buat penyelenggaranya buat masyarakat juga jadi nggak perlu khawatir lah. Oke. Tapi gini Bang Ramlan, ini banyak masukan dari media sosial dari masyarakat lah tentunya seperti ini. KPU kan sampai hari ini banyak yang mengkritik kita tidak bisa dihimbau dengan protokol kesehatan. Misalnya apa sih yang agar partisipasi pemilih ini datang untuk ke TPS ini misalnya apa gitu dari KPU sendiri misalnya? Kalau yang KPU lakukan dan juga seringkali kami sampaikan saat-saat sosialisasi nggak usah khawatir untuk datang ke TPS misalkan karena secara sederhana ketika nanti di tempat pemungutan suara itu kan momentum ketemu banyak orang lah. Kalau sekarang ini kan masih kerja-kerja senyap ya, istilah kerja senyap, coklit, dataan pemilih segala macam. Ketika saatnya pemungutan dan penghitungan suara, kita menyediakan alat kesehatan ya. Misalkan tiap pemilih yang datang nanti kita kasih sarung tangan plastik. Oh gitu. Dan sebelum datang kita cek termogan dan kita juga jaga jarak dan mungkin nanti juga akan kita atur juga jadwalnya datang jam berapa segala macam. Jadi kita menjaga jarak itu dan harus dipahami bahwa salah satu ikhtiar yang KPU lakukan dan itu disepakati juga adalah bahwa biasanya kan pemilih itu maksimal bisa sampai 800. Tapi di masa pandemi ini maksimal cuma 300. Maksimal 300 ya? 300 sampai 500 lah, 500 ya kan. Nah, ini kan untuk mengurangi antrian segala macam. Betul. Itu. Dan wacana yang saya dengar sekarang mulai ramai juga nih sedang diskusi di internal kita misalkan apakah mungkin juga misalkan tahap pencoblosan tadinya dari jam 7 sampai jam 13 menjadi sampai jam 15 gitu kan. Gitu. Karena biasanya kalau udah penghitungan suara pilkada mah agak lebih cepat dibanding pileg pilpres dan itu. Mungkin itu bisa menambah
waktu juga biar jaga jaraknya juga terjadi. Oke ya, gitu. selain tadi itu bahwa TPS bisa dibuka lebih dari jam 1 sampai jam 15. Tapi yang itu masih Masih wacana lah ya. Ya. Tapi intinya KPU sudah menyiapkan bagaimana regulasi sistem agar orang mau milih lah. Karena pada dasarnya kan begini, ini kan pandemi, di sisi lain KPU punya tanggung jawab agar marwah demokrasi juga tinggi dan pemilu juga harus sukses kan begitu. Iya, betul. Nah, sebelum saya ke Pak Ade, mungkin satu pertanyaan lagi. Apakah ngaruh, Pak? Ada pengaruhnya misalnya tahapan pemilu kada ini saat pandemi? Apakah proses penghitungan suara masih tetap dan lain sebagainya? Sampai sekarang regulasi yang ada penghitungan suara masih tetap ya. Walaupun kita juga kemarin sudah melakukan simulasi di KPU RI itu e-rekap gitu kan. E-rekap jadi tidak lagi ada hitungan manual, jadi cukup dipoto nanti dengan sistem algoritma atau sejenis apa mungkin yang teman-teman IT paham. Jadi ketika kita foto tulisan KPPS itu nanti akan langsung terhitung kan gitu. Tapi itu kan lagi sedang diperbarui terus, nanti kita lihat aja perkembangan seperti apakah akan digunakan atau tidak. Ya, datang ke TPS bahwa orang yang milih juga dipastikan aman. Mematuhi protokol kesehatan. Betul. Nah, sekarang saya ke Pak Ade. Ini menjadi pertanyaan besar Pak Ade terkait misalnya pemilu itu tetap dilanjutkan. Saya sendiri mau tanya soal indeks dari demokrasi di Banten itu menurut catatan Kesbangpol seperti apa sih Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk indeks demokrasi kita di Banten ini di atas 70% ya, 70,46% itu hasil launching terakhir BPS. Hanya memang dalam beberapa indikator indeks demokrasi itu banyak indikator sekali, khususnya dengan kegiatan pilkada ini hanya 1-2 indikator saja yang kita soroti. Jadi mohon maaf barangkali dengan pertanyaan KPU tadi saya juga sebetulnya lebih concern karena kami ini di Kesbang ini kebetulan mempunyai des pilkada, baik itu pileg pemilu kita membuat des sesuai dengan Permen Nomor 6 2015, di mana di dalamnya keterkaitan dengan rekan KPU, Bawaslu semuanya. Intinya kami ini mensupport penyelenggara pilkada yaitu KPU dan Bawaslu, bagaimana agar teman KPU ini bisa menjalankan suatu kegiatan sesuai tahapan yang setelah ditentukan. Ini tentunya banyak kendala. Di sini kita des pilkada ini mensupport khawatir ada kendala dan sebagainya. Khusus di tahun ini barangkali ini sudah merupakan suatu optimisme pemerintah ya bahwa pilkada harus dilaksanakan di Desember. Insya Allah tanggal 9. Karena ini bukan suatu tanpa kajian. Ini sudah cukup dalam mengkaji terutama dengan KPU pusat pun berbagai pertimbangan dan sebagainya. Kelihatannya memang kita harus jalan. Dan tahun 2019 kita des pilkada dengan tentunya KPU bahwa semuanya sudah mensosialisasikan dengan KPU kabupaten di 4 kabupaten kota ini persiapannya. Pas masuk tahun 2020 Maret ada pandemi, kita konsolidasi lagi. Bagaimana kita fokus sekarang ini tentang protokol kesehatan. Artinya betul-betul tidak bisa diabaikan. Kejadian terakhir kemarin waktu pendaftaran ini membludak sehingga ya entah bagaimana datanya benar akurat tidaknya, tumbuhlah pertambahan khususnya di Banten ini mengenai yang terkonfirmasi COVID. Alhamdulillah gerak cepatnya KPU terutama turunnya per KPU nomor 13 yang terakhir itu betul-betul mengatur teknis dan sanksinya. Terbukti kemarin pengundian nomor alhamdulillah semua sangat-sangat mentaati itu. Hanya pasangan calon dan sebagainya. Ditambah lagi tentang protokol kesehatan ini kita mengacu kepada maklumat Kapolri. Sangat tegas juga sanksinya di sana. Secara pemerintahan kita menurunkan dari Inpres nomor 6 sampai dengan turunnya Pergub 38 sama mengatur tentang protokol kesehatan dan sanksi-sanksinya. Jadi dari regulasi yang sudah disiapkan, insya Allah pelaksana pilkada ini KPU dan Bawaslu kabupaten kota di 4 wilayah ini akan mentaati itu. Insya Allah kalau itu ditaati betul, saya jamin tidak ada penambahan positif rapid. Hanya satu barangkali tadi yang dibahas dengan Pak Ramlan. Untuk keadaan normal saja, pilkada, kita untuk mencapai angka 60% itu berat. Tingkat partisipasi masyarakat. Ditambah pandemi.
Tapi kita tidak optimis, makanya kita sering kumpul, bagaimana mensosialisasikan masyarakat tentang kesehatan kita jamin, tentang hak dan kewajiban warga yang mempunyai hak pilih itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Artinya hak pilih ini harus disalurkan karena akan menentukan pembangunan 5 tahun ke depan. Ada kepedulian. Dan ini juga mohon dukungan dari teman media, pers, semuanya masyarakat. Betul-betul pada hari haknya tanggal 9 Desember itu yang sudah punya hak kita salurkan hak kita. Karena ini sangat-sangat penting sekali. Ya, menarik sekali sih Pak Ade. Terkait kes Bangpol misalnya Pak, ada nggak kira-kira ini kan kalau pilkada tanpa pandemi, rawan konflik daerah mana ini daerah mana? Ada nggak monitoring misalnya nih kalau saat pandemi gini potensi konflik itu di pilkada di Banten ini? Ada. Tentunya kita mengacu hasil analisa teman Bawaslu. Sementara ini memang di luar COVID secara prioritas Cilegon masuk urutan ketiga tingkat kerawanan. Di situ tingkat kerawanan mengenai suhu politik. Nah sekarang plus bahwa tingkat kerawanan kita tidak hanya bicara mengenai eskalasi politik saja. Kita lebih upaya menyentuh ke protokol kesehatan ini. Hampir semua daerah, terutama Tangsel yang memang mobilisasi masyarakat penduduknya cukup tinggi dengan DKI. Ini levelan COVID itu tiap hari meningkat terus. Dan demikian itu tadi sepanjang kita melaksanakan protokol kesehatan minimal dengan 3M-nya, insya Allah kita selalu jaga imun semua, apalagi Pak Ramlan nanti bisa menjelaskan bagaimana petugas kita sampai TPS itu dibekali APD yang memadai semuanya. Termasuk masyarakat kalau hasil termogan panas itu ada tempat khususnya yang untuk mencoblosnya. Jadi dengan prediksi-prediksi kemungkinan dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengadakan simulasi. Akan mengadakan simulasi semua unsur terkait termasuk masyarakatnya real, masyarakat pemilih yang datang. Nah di situ kita ingin menghitung tadi waktu ya. Karena waktu betul Pak Ramlan disampaikan bahwa kita insya Allah jam 3 selesai. Nah ini dengan simulasi itu kita memprediksi kalau dalam hari-hari itu di TPS itu ada suatu kejadian bagaimana tim medisnya cepat tanggap dan sebagainya. Kami tidak main-main, kami mensupport KPU ini terutama kabupaten kota untuk semaksimal mungkin kita prediksi hal-hal yang terkecil apapun. Ngomong Aina. Aina, kamu punya pertanyaan nggak ke Bang Ramlan, KPU nih? Iya, kan lagi COVID begini ya Pak. Terus nanti protokol kesehatan Maksudnya gini Bang Ramlan, Aina nanya, ini kan lagi COVID. Nanti kalau nyoblos itu protokol kesehatannya seperti apa? Hanya itu ya pertanyaannya ya? Iya. Nggak nanya nomor telepon saya ya? Nah, iya. Nggak aja sebenarnya, hanya bercanda ya. Nggak usah khawatir, Nina dan juga nanti masyarakat yang akan memilih. Jadi KPU menerapkan standar yang sangat ketat ya. Ada kebiasaan baru yang akan pemilih lakukan. Jadi datang itu juga harus jaga jarak, akan dikasih sarung tangan. Kalau Nina atau teman-temannya lupa bawa masker, kita menyediakan masker kok di situ. Walaupun nggak untuk semua pemilih, cukupnya ada sekitar menyediakan 2 box, berarti sekitar 100 lembar. Khawatir ada yang lupa, ada yang jatuh, itu kita kasih. Buat cadangan lah ya. Ya buat cadangan, dan nanti sebelum masuk TPS juga akan ditembak tuh sama pengukur suhu. Setelah keluarnya juga akan cuci tangan segala macam. Jadi aman lah, insya Allah aman, jangan takut ya? untuk datang ke TPS. Aina ke teman-temannya buat nyoblos. Jadi protokol kesehatannya sudah dijelasin jelas. Petugas TPS pun saya tambahkan sedikit. Itu udah melalui rapid PCR semua. Udah swab semua. Jadi bersih petugas insya Allah. Jangan khawatir. Udah itu aja. Oke. Pemirsa di rumah, diskusi kita pada sesi pertama sudah menarik. Kita akan lanjut lagi nanti di sesi kedua, tentunya lebih menarik lagi. Jangan beranjak dari channel Tangerang TV karena ini adalah Banten untuk Indonesia. Ingin tahu berita update politik dan pemerintah? Baca terus harian Tangerang Raya, terbit setiap hari. The Political News, Leader in Banten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten. Selamat Hari Ulang Tahun Provinsi Banten yang ke-20, 4 Oktober 2020. Tetap produktif di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk di sesi kedua. Kita sudah kedatangan tamu dalam acara Banten untuk Indonesia ini. Di samping saya sudah ada, kalau Bapak nanti nggak mau saya panggil Abang saja. Ada Abang Andra Soni. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Assalamualaikum, salam Assalamualaikum. sehat. Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua DPRD Provinsi Banten. Satu lagi ada Abang kita juga yang selalu pakai peci, Bang Didi M. Sudi. Beliau pekerjaannya rumahnya paling berat nih. Bang Didi M. Sudi ini Ketua Bawaslu Provinsi Banten. Assalamualaikum, salam sehat, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Nah, salam sehat ini penting. Bang, kita akan mengobrol soal pilkada, karena di Banten ini ada beberapa lokasi. Saya ke Bang Andra Soni dulu. Sejauh ini DPRD Provinsi Banten memandang pilkada di Provinsi Banten seperti apa, Bang Andra Soni? Gini, kalau dalam konteks sebagai DPRD Provinsi, tentu kami melihat ini bagian dari supervisi terhadap pilkada yang ada di 4 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Kalau dalam konteks kewenangan tentu kewenangan itu adanya di KPU dan Bawaslu masing-masing kabupaten kota. Nah, kami melakukan koordinasi diskusi, sering melakukan diskusi juga dengan Bawaslu dan KPU Provinsi, di mana tugas dari Provinsi lebih kepada supervisi. Itu gambaran awal terkait dengan bagaimana DPRD memandang pemilu tahun ini. Nah, terkait supervisi ini kan banyak pihak bahwa kecenderungannya pilkada ini dipaksakanlah seperti itu karena kita ada pandemi. Nah, terkait pandemi ini, Bang, ini kan ada masukan banyak partisipasi pemilih itu kan kalau tidak ada pandemi sudah di angka sekitar 60%. Nah, ini ada pandemi. Supervisi dari DPRD Provinsi Banten ini seperti apa sebenarnya? Iya, dalam konteks ini dilaksanakan di masa pandemi, tentu pemilu ini sudah menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Bahwa pemilu ini awalnya kan akan dilaksanakan di bulan-bulan sebelumnya. Tapi karena ada pandemi dan amanat undang-undang juga, pemerintah pusat mengeluarkan Perpu yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang bahwa pemilu dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Ada klausul juga berbunyi bahwa bila mana situasi tidak memungkinkan, maka pemilu bisa ditunda. Namun yang dipilih oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan DPR RI, yang notabene kami sebagai anggota DPRD juga kiblatnya adalah ke DPR RI juga, karena DPR RI proses panjang di sana tentu membahas hal-hal yang dianggap perlu dan menjadi acuan kenapa pilkada ini tetap dilanjutkan pada tanggal 9 Desember 2020. Dan kami yakin pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan tentu ya kalau bicara tentang bahwa ini masa pandemi, penyesuaian dari Perpu, penyesuaian dari undang-undang atau aturan yang melindungi pelaksanaan pemilu ini harus lebih ketat dan kami support itu. Nah, sekarang yang menarik ke Bang Didi. Bang Didi kerjanya bakalan berat, PR-nya banyak. Nggak ada pandemi biasanya, mohon maaf, bukannya mendului kan, pelanggaran biasanya banyak. Nah, terkait misalnya Perpu yang nomor 13 kalau salah ya, tahun 2020, itu kan mengharuskan bahwa tatap muka itu tak lebih dari 50 orang. Tetapi nih Bang, yang terjadi kan sudah ada nih yang melanggar itu. Kalau dari media saya lihat, udah lebih dari itu. Nah, Abang melihat bahwa pilkada saat pandemi ini akan tambah pelanggaran atau seperti apa dari kacamata Bawaslu nih? Ya, terima kasih. Tentu saja di pilkada di masa pandemi ini kita Bawaslu dibebankan ke pengawasan tambahan. Kalau sebelumnya dan di pilkada dan pemilu biasanya bagaimana kita mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan yang bersifat elektoral, di masa pandemi ini ada tambahannya, yaitu bagaimana mengawasi juga jalannya pilkada ini supaya tidak melanggar protokol kesehatan. Tentu dua-duanya itu hal yang penting. Tahapan elektoral penting untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas. Di sisi lain kita juga harus melihat ketaatan masyarakat, penyelenggara, kemudian juga peserta pemilu dan masyarakat pemilih kepada protokol kesehatan. Ya, logika itu sebenarnya sudah cukup lah bagaimana kita sebelum pandemi aja kita mengawasi, tentu ada kendala-kendala yang harus bisa kita selesaikan, ditambah sekarang bebannya dengan pengawasan protokol kesehatan. Iya, biasanya kan Bawaslu kotak-katiknya dari terstruktur, sistematis dan masif. Sekarang ditambah lagi soal protokol kesehatan.
Gakumdu prediksinya seperti apa, Bang? Apakah nanti ada pandemi ini tambah banyak pelanggaran atau cara apa yang mau dipakai oleh Bawaslu dalam mereduksi soal-soal pelanggaran ini? Ya, kalau soal pelanggaran tentu ada yang bersifat ke tahapan-tahapan seperti biasa, tapi ada juga yang protokol kesehatan ini juga dipisahkan, tetapi dari penanganannya tentu berbeda-beda pengaturannya. Ya, kalau dengan tahapan-tahapannya kita berpedoman kepada Undang-Undang 10 tahun 2016, ya, masalah politik uang, masalah juga pelaksanaan di tahapan-tahapan yang lainnya. Di masalah pandemi ini tentu kita berpedoman kepada peraturan-peraturan yang khusus dilaksanakan di pandemi. Seperti yang tadi disampaikan, sebenarnya yang nomor 13 itu adalah PKPU terkait dengan pelaksanaan pilkada di masa pandemi, di mana diatur di sini, di situ kalau pelaksanaan kampanye misalnya itu dilakukan di ruangan tertutup di gedung dengan dihadiri dengan maksimal 50 orang. Sementara kegiatan-kegiatan yang bersifatnya pengumpulan massa seperti rapat umum dan yang lainnya itu ditiadakan di pilkada kali ini. Nah, tentu di sini kita dalam pelaksanaan pengawasan itu selain menggunakan undang-undang pilkada, kemudian juga peraturan KPU yang mengatur itu dan juga peraturan Bawaslu. Ada juga sebenarnya peraturan-peraturan yang harus ditaati yang bisa membahayakan masyarakat. Jadi bisa kita selain pelanggaran administratif nantinya ada juga peraturan seperti undang-undang masalah penyebaran penyakit menular, kemudian juga ada undang-undang karantina kesehatan yang itu bisa diproses untuk itu, tapi tentu itu di luar nanti kewenangan Bawaslu untuk menindaknya, bisa dilimpahkan ke kepolisian. Oke, saya kembali lagi ke aktor politik di Banten nih, sekaligus ketua DPRD Provinsi Banten. Bang, kan gini, ini ibaratnya kalau saya lihat banyak masukan dari masyarakat juga. Pemerintah nih ibaratnya makan buah si malakama. Kalau pilkada tetap digelar, partisipasi pemilih turun. Demokrasi bagaimana nasibnya? Tetapi kalau misalnya ditunda, demokrasi juga nasibnya seperti apa? Abang melihat seperti apa sih sebenarnya? Ya, sepakat itu. Artinya perencanaan terkait dengan pemilu tahun 2020 ini kan sudah dirancang lama, ya kan? Kemudian terjadinya pandemi ini disikapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Perpu dan kemudian dengan turunan-turunannya. Bagi kami sebagai pelaku politik tentunya ya ini harus dijalankan. Karena harus dijalankan tentu memaksimalkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemangku jabatan harus kita dukung bersama. Kami dari partai politik, memang walaupun sebagai ketua DPRD tentu saya lahir dari partai politik. Nah, partai politik adalah pendukung para kontestan, ya pendukung para kontestan yang ada di pilkada. Penyesuaian terhadap PKPU terakhir tersebut ya jelas meniadakan yang namanya rapat umum dan kemudian kegiatan kampanye tatap muka itu hanya boleh dilaksanakan di dalam ruangan yang mampu mengatur jarak 1 meter. 1 meter Pak ya? 1 meter dan kemudian tidak boleh lebih dari 50. Nah, prakteknya hari ini yang awal-awal kampanye ini dan tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa kita sudah merencanakan 50 orang tapi kita tidak bisa menolak juga antusiasme daripada masyarakat sehingga perencanaan daripada proses-proses yang dilakukan oleh kandidat itu harus maksimal. Artinya seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi bahwa selain berdemokrasi tentu kita juga harus melindungi tumpah darah Indonesia dengan maksimal. Yang bisa kita lakukan adalah pembatasan-pembatasan tadi sehingga alternatif kampanye dengan Zoom atau dengan media elektronik itu perlu untuk dimaksimalkan. Nah, terkait indeks kerawanan pilkada tadi Bang Didi M. Sudi kan lumayan tuh apa yang dari Tangsel. Ya. Kami sampaikan bahwa IKP itu bagian daripada ikhtiar Bawaslu untuk melakukan pencegahan. Jadi kami membuat peta, diidentifikasi, kemudian ini bagaimana caranya untuk hal-hal yang negatif dari yang kita petakan ini supaya tidak terjadi. Intinya kan begitu. Dari tadi yang dirilis September, memang untuk kontestasi itu yang paling tinggi Cilegon. Kemudian kalau netralitas ASN itu kita masuk kelompokannya itu adalah ke Tangsel. Ya? Nah, tentu saja identifikasi terhadap hal-hal tersebut bagaimana kita dicoba untuk dicarikan solusinya supaya hal-hal negatifnya tidak terjadi. Intinya begitu. Kalau di Tangsel ada calonnya, jagoannya Bang Andresoni. Tapi jangan banyak-banyak, ntar kita undang lah. Aina, ini siapa nih? Aina, nggak dikasih minum orang ini. Nah,
Iya. Kamu mau tanya-tanya nggak? Kan lagi pandemi sebelumnya Pak. Kamu tanya ya. Terus? Nanti Pak Andra gimana cara kita melihat profil calon yang mau kita pilih? Itu gimana? Pertanyaan ke Bang Andra nih. Tuh, Bang. Gini, ini pilkada pertama ya yang di masa pandemi dan mudah-mudahan nggak pernah terjadi lagi. Ya, dan mudah-mudahan juga terakhir. Haknya masyarakat untuk tahu tentang profil daripada calon-calon yang akan dipilih. Nah, saat ini memang KPU memfasilitasi dengan alat peraga ya, dengan alat peraga yang titik-titiknya sudah ditentukan, dan kemudian juga tim pemenangan daripada masing-masing calon juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui fasilitas online. Tentu dari media-media sosial masing-masing calon itu bisa diupdate, dan hari ini yang paling dominan adalah melakukannya melalui media online. Jadi adik di tempatnya boleh cek lah ya untuk kira-kira nanti menentukan pilihannya kepada pasangan yang mana setelah melihat visi misi dan kesukaan daripada adik nanti yang bakal memilih. Nah, sekarang kamu di sini dulu nggak apa-apa. Saya ke Bang Didi. Bang Didi sekaligus closing statement. Sampai hari ketiga kampanye kalau nggak salah ya. Pelanggaran yang terjadi yang paling banyak apa, Bang Didi? Sekaligus himbauan buat para peserta pemilu kada ini. Ya, kalau pelanggaran sampai saat ini memang dari pelaksanaan kampanye itu masih belum nampak ya, dalam artian pelanggaran-pelanggaran yang serius, tapi masih berputar di masalah protokol kesehatan, dimulai dari pendaftaran pada saat pendaftaran pasangan calon. Saat itu ada kerumunan yang lumayan di masing-masing pasangan calon, tapi itu terus saja diperbaiki dan sampai saat ini berjalan. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan sebenarnya di pilkada pandemi ini, kalaupun kita lihat pelanggaran-pelanggaran yang ada kita sampai saat ini, ada selama pilkada ini dari rekapan kabupaten kota itu ada 43 temuan dan laporan pelanggaran yang masih didominasi administrasi. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya di pilkada ini memang membutuhkan kreativitas dari semua pihak yang terlibat, termasuk juga dari pasangan calon dan tim kampanye dan parpol pendukungnya. Bagaimana di batasan-batasan yang ada itu bisa menyampaikan visi misi kepada masyarakat secara cerdas, secara kreatif. Misalnya pertemuan tatap muka itu dibatasi 50 orang, jadi perbanyak aja pertemuannya dibandingkan dengan melakukan frekuensi pertemuan yang jarang tapi banyak begitu, itu kan terlarang ya. Sekarang dibuat aja pertemuan yang lebih banyak tetapi pesertanya ya sedikit, maksimal 50 orang, jaga jarak dan seterusnya. Kemudian kreativitas juga kita tunggu misalnya di penyampaian lewat media sosial, karena sekarang diberikan oleh aturan untuk masing-masing paslon itu di medsos boleh mempunyai akun sampai 20 akun. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tentu saja ini ada pasarnya ya, ada kelasnya yang semua masuk ke dalam tataran bisa masuk ke internet ataupun medsos. Tentu tidak semua warga kita punya akses ke hal tersebut, tapi itu terus meningkatkan meningkat jumlahnya, itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga juga, kita bagaimana kita peserta pilkada ini semuanya mengedukasi masyarakat juga terkait dengan protokol kesehatan ini supaya nanti pilkada ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID. Karena itu yang paling memunculkan kekhawatiran. Terima kasih Bang Didi. Sekarang closing statement ke Pak Andra Soni sekaligus Ketua DPRD Provinsi Banten. Bang, ini kan tidak ada pandemi, partisipasi pemilih itu di angka sekitar 60%. Makanya himbauannya apa kepada Abang, kepada masyarakat terkait partisipasi pemilih. Di sisi lain demokrasi harus terjaga marwahnya, tapi di sisi lain juga partisipasi pemilih ini ada pandemi, nyawa manusia juga harus menjadi perhatian. Menurut Abang, closing statement juga sekalian? Iya, saya rasa ini pertaruhan kita semua ya, pertaruhan kita semua bahwa menjaga keselamatan pemilih juga menjadi hal yang utama, tapi menjaga menjaga demokrasi, kehormatan demokrasi itu juga penting,
Sehingga tadi indeks kerawanan pemilu yang disampaikan tadi bahwa salah satunya itu adalah indeks terkait dengan netralitas ASN juga harus menjadi perhatian kita semua, jangan hanya menjadi catatan. Karena apa? Dengan kondisi hari ini pemilu yang luar biasa mahal. Sehingga netralitas daripada penyelenggara, wasit, kemudian ASN dan lain-lain itu juga menjadi catatan penting. Jangan sampai kita mempertaruhkan nyawa hanya untuk kekuasaan dengan memaksimalkan peran daripada ASN tadi. Sehingga catatan saya dalam diskusi ini, selain kita memang harus fokus kepada bagaimana mencegah supaya tidak menjadi klaster baru, kita juga harus mempelototi netralitas ASN. Munculnya indeks tersebut kan pasti ada parameter. Sehingga jangan sampai parameter itu cukup menjadi catatan, tapi harus ada tindakan dan kemudian sama-sama kita melawan bahwa pemilu ini harus dilaksanakan betul-betul jurdil. Betul-betul jurdil, kita sudah mempertaruhkan banyak hal. Jangan sampai kita mencederai dengan membiarkan netralitas ASN tersebut yang betul-betul harus kita antisipasi. Dan ya, perlakuan terhadap ASN yang tidak netral ini juga saya menyampaikan dalam konteks Banten secara keseluruhan bahwa ini adalah pelanggaran berat kepada kemanusiaan kalau seandainya netralitas ASN itu tidak dijaga. Itu catatan saya. Karena pemilunya sudah begitu mahal, sudah banyak korban ya. Manusia soalnya. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa, diskusi kita sangat menarik kali ini. Tamu-tamu kita keren semuanya. Sampai ketemu lagi di Tangerang TV berikutnya, tetap di acara Banten untuk Indonesia. Sampai jumpa dan ada pantun sedikit. Odading Mang Oleh, laku keras tiap hari. Ya, sampai ketemu lagi. Makasih, Bang. Ya.